Hai teman-teman, saat ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai material kayu. Apa sih material kayu? Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras atau mengalami lignifikasi atau pengayuan. Apa saja ya kegunaan dan manfaat dari kayu? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Manfaat kayu digunakan sebagai salah satu pokok material pembangunan, contohnya seperti penyangga rumah, balok, kuda-kuda, pintu, jendela, dan sebagainya. Teman-teman, udah tahu kan manfaat dan gunaan kayu? Yuk kita pelajari sifat dan jenis kayu. Check it out. Sifat fisik kayu. Secara umum, kayu memiliki ciri bersifat cukup keras, berwarna gelap, kecoklatan atau kemerahan, dan memiliki struktur yang berpori. Kayu memiliki densitas yang lebih rendah dari air, sehingga ia akan mengambang. Sebagai bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, kayu yang belum diolah umumnya memiliki kandungan air. Kemudian, kita lanjut ke sifat listrik. Kayu merupakan bahan isolator atau penghantar yang buruk. Hal ini karena kayu tersusun dari atom yang berikatan secara kovalen di mana elektron valensinya terikat kuat, sehingga sedikit saja elektron yang tersedia untuk menghantarkan listrik. Kita masuk pada jenis-jenis kayu. Yang pertama yaitu kayu jati, yang kedua kayu mahoni, yang ketiga kayu merbau, yang keempat kayu sonokeling, yang kelima kayu mindi, dan yang keenam yaitu kayu pinus. Tadi teman kita telah menjelaskan tentang sifat dan jenis kayu. Nah sekarang mari kita pelajari lebih lanjut tentang kelebihan kayu. Let's go. Kelebihan kayu. Yang pertama, mudah dalam pengerjaan karena bisa dibuat atau dibentuk sesuai keinginan. Yang kedua, proses dan durasi pengerjaannya lebih cepat karena banyak tukang lokal yang menguasainya mudah didapat. Yang ketiga, lebih ekonomis karena harganya relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lainnya. Yang keempat, kekuatan kayu cukup tinggi dengan bobot yang ringan. Tadi kan sudah kelebihannya. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, sekarang mari kita bahas kekurangan dari kayu. Kekurangan kayu. Pertama, karena kayu berasal dari alam, maka ia bersifat kurang seragam atau homogen. Kedua, terdapat cacat bawaan dalam cacat alam seperti mata kayu dan pecah-pecah. Ketiga, kayu mudah terbakar terutama dalam kondisi kering. Keempat, mudah terpengaruh oleh iklim. Kelima, kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada kayu. Keenam, mudah terserang rayap dan jamur. Nah guys, tidak terasa kali ini kita sudah sampai di akhir materi. Materi kali ini mengenai apa saja unsur-unsur zat kimia yang ada di material kayu. Stay tune. Yang pertama kita akan membahas mengenai zat selulosa. Zat selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman dan hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, melainkan berkaitan dengan lignin dan hemiselulosa. Yang kedua ialah lignin. Lignin adalah zat yang bersama-sama dengan selulosa adalah salah satu sel yang terdapat dalam kayu. Yang ketiga ialah hemiselulosa. Hemiselulosa mirip dengan selulosa yang merupakan polimer gula. Namun berbeda dengan selulosa yang hanya tersusun dari glukosa, hemiselulosa tersusun dari bermacam-macam jenis gula. Monomer gula penyusun hemiselulosa terdiri dari monomer gula berkarbon 5, C5, dan 6, C6. Misalnya silosa, manose, glukosa, galaktosa, arabinosa, dan sejumlah kecil lamnosa, asam glukorat, asam metal, glukorat, dan asam galaturonat. Akan mempresentasikan material jangan
kan sesuai kekurangan. Satu.